Sebagai hamba Allah yang tentunya beriman, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan lahir dan batin sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kajian prokrastinasi. Salam, salawat, serta taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Mulia dari Universitas Hasanuddin yang insya Allah akan memandu acara kita pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama membuka acara kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih berkahnya, mari kita masing-masing membacakan suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan tata tertib diskusi kita pada siang hari ini. Baik, ini dia tata tertib diskusi kita. Untuk poin pertama dan poin kedua sepertinya sudah kita penuhi bersama. Untuk poin ketiga, setiap peserta harap mematikan suaranya selama diskusi berlangsung, kecuali jika dipersilahkan oleh moderator untuk bertanya pada saat sesi tanya jawab. Setiap peserta diperkenankan untuk menghidupkan kameranya selama diskusi berlangsung dengan menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Yang kelima, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat di Google Meet dengan melampirkan nama, domisili, dan pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya, panitia akan memilih pertanyaan. Yang selanjutnya, moderator akan mempersilakan peserta yang terpilih untuk menghidupkan mic dan mengajukan pertanyaannya langsung kepada narasumber. Kemudian yang keenam, peserta diwajibkan untuk tidak mengganggu jalannya diskusi. Yang ketujuh, recording meeting akan dibagikan melalui grup WhatsApp setelah diskusi selesai. Dan yang terakhir, setiap peserta akan mendapatkan e-sertifikat. Untuk selanjutnya, pembacaan CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Jadi narasumber kita yaitu Dr. Yanti Fitria, spesialis kedokteran jiwa, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 21 Agustus 1985, nomor HP dan email bisa kita lihat bersama. Untuk pendidikan beliau, SD Negeri Kuripan 1 Banjarmasin, lulus tahun 97, SLTP Negeri 6 Banjarmasin, lulus tahun 2000, SMU Negeri 7 Banjarmasin, lulus tahun 2003, Dokter Umum Universitas Lambung Mangkurat lulus tahun 2010, dan dokter spesialis kedokteran jiwa Universitas Airlangga lulus tahun 2017. Untuk pengalaman kerja dan tugas kedinasan, beliau adalah psikiater di 3 RS, yaitu RSUD Ulin Banjarmasin, RS Islam Banjarmasin, RSJD Kemudian, beliau juga merupakan dosen luar biasa Fakultas Universitas Lambung Mangkurat, kemudian tim kesehatan haji Indonesia di Arab Saudi Embarkasi Banjarmasin, kemudian fasilitator pelatihan tim kesehatan haji Indonesia Embarkasi Banjarmasin. Untuk organisasi beliau, tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, dan Perhimpunan Dokter Kesehatan Haji Indonesia. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi,
Untuk kajian prokrastinasi and biggest priority kepada Dr. Yanti, spesialis kedokteran jiwa, dipersilahkan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Full DFK untuk kesempatannya menyampaikan terkait prokrastinasi pada hari ini. Kemudian terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya mempresentasikan materi saya hari ini. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan dari awal. Di back dulu. Ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Adik Sri. Kita mulai saja acara hari ini. Hari ini saya akan membawakan materi terkait prokrastinasi. Mungkin di sini juga kita nanti bisa saling diskusi karena prokrastinasi ini banyak kita alami, dan cuma karena saya misalnya menyampaikan materi ini lalu tidak melakukan itu, sebenarnya kita juga ini sering kita lakukan. Nah, jadi kita di sini sama-sama sharing bagaimana supaya prokrastinasi ini tidak menjadi patologis atau membuat kita gagal dalam melanjutkan tugas atau membuat kita jadi bermasalah dalam hubungan interpersonal. Next. Slide. Nah, jadi kalau misalnya nih sehari-hari kita tuh sering ngomong seperti ini, nanti aja belum deadline, mager dulu, kemudian masih lama, esok juga bisa, lalu santai saja bro, sebentar juga beres, lalu masih mencari ilham, lalu belum mood kayaknya nih. Kemudian ada yang bilang, gue tuh bisa kerja bagus kalau ada the power of kepepet, atau nah, atau kita sering ngomong begini, tunggu dulu sayang kelewatan, ada drakor nih lagi seru-serunya. Nah, kalau misalnya kita sering tuh seperti ini, bicara seperti ini, nah memang ini sudah tepat berada di acara ini ya, karena acara hari ini memang didedikasikan untuk kita-kita yang kaum-kaum nanti saja ini. Oke, next. Nah, sebelumnya kita coba kita pahami dulu apa sih artinya prokrastinasi ini. Jadi ini berasal dari bahasa Latin. Pro itu artinya maju atau ke depan, atau lebih menyukai. Sedangkan krastinus itu artinya besok. Jadi lebih menyukai kegiatan dilakukan di esok hari. Jadi kalau dalam tata bahasa akhirnya menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan, walaupun mengetahui bahwa penundaannya itu dapat menghasilkan dampak buruk. Pelaku dari prokrastinasi ini biasanya kita sebut dengan prokrastinator. Kemudian kita bertanya, apakah tindakan saya ini kemudian bisa digolongkan sebagai prokrastinasi? Maka kita perlu melihat apa saja sih batasan-batasan ketika sebuah tindakan dikatakan prokrastinasi. Nah, ini ada indikatornya. Yang pertama adalah suatu perilaku yang melibatkan unsur penundaan, baik untuk memulai maupun menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Yang kedua, menghasilkan akibat-akibat lain yang lebih jauh, yang biasanya itu negatif. Misalnya keterlambatan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga, melibatkan suatu tugas yang dipersepsikan sebenarnya pelaku itu tahu bahwa tugasnya itu penting untuk dikerjakan, namun tetap ditunda. Kemudian selanjutnya, menghasilkan keadaan emosional yang tidak menyenangkan. Misalnya perasaan cemas, perasaan bersalah, marah, panik, dan sebagainya. Biasanya indikator prokrastinasi itu ada 4 itu, namun sekarang ada yang lebih spesifik lagi, yaitu yang namanya prokrastinasi akademik, yang biasa dilakukan oleh mahasiswa atau anak-anak sekolah, di mana di situ adanya tindakan melakukan aktivitas lain yang kemudian dianggap lebih menyenangkan daripada melakukan tugas akademik mereka. Next.
Nah, lalu berapa banyak sih kaum nanti saja ini? Apakah hanya kita atau semua orang? Nah, ini kita ada beberapa penelitian, ada sejarah yang menyebutkan terkait prokrastinasi ini. Sebenarnya prokrastinasi ini sudah ada sejak zaman Yunani. Jadi di situ Hesiod, seorang penyair Yunani kuno, dalam dia menulis sebuah puisi berjudul Work and Day pada tahun 800 sebelum Masehi. Di situ ada sedikit menyatakan, meskipun tidak disebutkan itu prokrastinasi, tapi disebutkan bahwa a man who puts off, jadi seseorang itu yang meletakkan, mengesampingkan pekerjaannya biasanya akan memegang kehancuran. Kemudian prokrastinasi ini semakin sering dibicarakan sebenarnya pada 20 tahun terakhir, ketika itu semakin banyak diteliti. Nah, pada penelitian itu disampaikan bahwa sekitar 20% masyarakat itu adalah prokrastinasi kronis. Seperti apa contohnya? Misalnya berlambat-lambat membayar pajak, kemudian misalnya mereka berlambat-lambat mencuci baju, mengerjakan tugas sekolah, berlambat-lambat membeli sesuatu yang misalnya penting, atau berlambat-lambat menyiapkan acara yang memang untuk keluarga mereka sudah mestinya disiapkan tapi ditunda-tunda. Nah, kemudian prokrastinasi akademik itu sendiri ini semakin banyak diteliti karena ini berimbas pada perkembangan pendidikan dari pelajar ataupun mahasiswa. Jadi pada prokrastinasi akademik itu ada sebuah penelitian yang cukup besar dilaksanakan di Litbang pada bulan Desember 2018 di sebuah universitas negeri di Sulawesi. Di situ mereka mengambil 339 mahasiswa aktif yang dipilih secara acak. Kemudian tingkat kepercayaan dari penelitian ini adalah 90%, sehingga ini bagus ya, penelitian ini cukup reliabel. Nah, bagaimana sih hasilnya dari penelitian ini? Dari 339 responden itu menyebutkan bahwa 77% disebutkan bahwa mereka memang sering menunda pekerjaan. Next. Lalu mereka menunda pekerjaan dalam hal apa? Nah, jadi para mahasiswa ini banyak menunda pekerjaannya dalam hal menulis tugas. Kemudian yang kedua adalah belajar sebelum ujian, dilanjutkan dengan membaca. Nah, itu yang paling sering ditunda oleh para mahasiswa menurut penelitian ini. Next. Lalu apa sih alasannya menunda pekerjaan ini, terutama yang tadi menulis tugas? Maka sebagian besar itu menyebutkan bahwa terserang rasa malas. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa tugasnya terlalu sulit atau tugasnya kurang menarik sehingga mereka menunda untuk melakukan pekerjaan itu. Next. Nah, lalu ketika ditanyakan apakah menunda itu sangat merugikan bagi para mahasiswa, mereka menjawab, ya sebenarnya ini merugikan saya. 90% menyadari bahwa ini merugikan saya. Jadi sesuai dengan karakteristik si prokrastinator itu memang mereka menyadari ini akan merugikan. Kemudian selanjutnya ketika ditanya apakah mereka ingin apakah mereka ingin menghilangkan perilaku menunda-nunda ini, 99,9% sebenarnya menjawab ya, mereka ingin menghilangkan perilaku menunda-nunda ini. Pertanyaannya, apakah semudah itu dan apakah mereka berhasil menghilangkan perilaku menunda-nunda itu? Maka next, ternyata dalam sebuah yang namanya prokrastinasi itu ada yang dinamakan lingkaran prokrastinasi, di mana pada saat bangun pagi mereka akan menyampaikan, oke, aku harus produktif hari ini. Kemudian sejalan dengan berjalannya waktu, pagi, siang, lalu zaman sekarang nih misalnya contohnya masih ada waktu 1 episode lagi dari drama Koreanya. 1 episode, kemudian ditambah, akhirnya sampai sore menjelang malam, lalu ada penyesalan muncul. Harusnya tadi nggak usah nonton seri ini deh. Tapi kemudian ketika menyadari bahwa deadline masih lama, kemudian besok juga masih bisa, seperti itu, akhirnya ada ini, kompensasi dari ego, lalu mengatakan nggak apa-apa, masih ada hari esok. Lalu kembali lagi, besok hari aku harus produktif hari ini. Kemudian diulangi lagi dan kegiatan yang ternyata tidak sesuai dan prioritas yang ingin dilakukan. Akhirnya begitulah terus lingkaran prokrastinasi ini terjadi sampai akhirnya si prokrastinator mencapai deadline, kemudian mereka dengan terpaksa mengerjakan, lalu muncul penyesalan, rasa bersalah, atau bahkan tidak selesai pada waktunya. Itulah lingkaran prokrastinasi, dan mengapa ini kadang begitu sulit untuk kita putus lingkaran ini? Nah, mari kita bahas selanjutnya.
Jadi pertama kita kenali dulu apa faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi ini sendiri. Apakah ada pada diri kita atau bagaimana? Nah, jadi kita bedakan ada faktor internal itu berasal dari diri kita dan ada yang faktor eksternal itu dari luar diri kita. Faktor internal ini mencakup afektif, jadi mood, emosi dan perasaan. Mungkin saja saat ini seorang prokrastinator memang mengalami gangguan mood seperti depresi di mana emosinya cenderung nuansa perasaannya selama 2 minggu terakhir ini cenderung turun sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan sesuatu atau perasaan tidak bisa untuk melakukan sesuatu. Atau dia mengalami distimia di mana moodnya itu lagi tidak bagus seperti itu. Atau mungkin saat ini mau haid sehingga PMDD, premenstrual dysmorphic disorder bisa. Atau seseorang yang mempunyai afektif kecemasan. Jadi orang ini cenderung pencemas. Cemas apakah saya tidak bisa, apakah nanti hasilnya tidak bagus. Atau orang yang mempunyai ekspektasi tinggi sehingga mudah merasakan tidak puas. Sehingga maunya tuh perfect tapi perfect tidak dikerjakan karena mencari-cari kesempurnaan yang akhirnya malah ditunda-tunda. Atau orang ini saat ini sedang berada frustrasi, misalnya saat ini tertimpa musibah sehingga mereka juga banyak hal-hal yang harus dipikirkan selain itu. Atau saat ini merasa tertekan dengan kondisinya sendiri atau lingkungannya, atau kewalahan sama tugasnya, atau burnout. Ini bisa terjadi baik pada mahasiswa ataupun pada orang yang bekerja, atau mungkin pada ibu rumah tangga sendiri. Atau orang yang tidak bekerja atau maksudnya ini pekerjaan umum tidak harus mahasiswa, jadi merasa burnout, merasa terbakar di dalam, merasa bosan sebenarnya tapi tidak bisa untuk melakukan refreshing, melakukan sesuatu yang berbeda. Akhirnya hal-hal yang sudah setiap hari dikerjakan itu ditunda-tunda untuk dikerjakan. Next. Selain afektif juga ada kondisi fisik dan mental tentunya. Secara fisik mungkin memang saat ini sedang capek, kemudian memang secara fisik sedang sakit. Nah, itu juga menimbulkan penundaan pada seseorang. Next. Faktor internal yang lain adalah fungsi kognitif. Jadi, misalnya orang yang suka melakukan ruminasi, berpikir berlebihan, berpikir berulang-ulang, sehingga mereka sibuk dan pikirannya saja namun tidak dikerjakan. Selanjutnya adalah keyakinan pribadi. Nah, ini bagaimana sih isi pikir seseorang akan sesuatu. Kadang ada yang memang sudah mempunyai belief bahwa aku akan bekerja lebih baik di bawah tekanan. Jadi tadi memproklamirkan tentang the power of kepepet dan merasa benar-benar aroused ketika mendapatkan the power of kepepet itu. Ini contohnya para pelaku sistem kebut semalam. Nah, seperti itu. Jadi rasanya tuh aroused-nya tuh, adrenalinnya tuh terpacu ketika dapat the power of kepepet itu. Atau ada yang memang dia agak-agak santai, ntar juga pasti ada jalannya kayak gitu, tapi tidak ketemu jalannya. Atau yang perfeksionis, tugas harus sempurna, sehingga tadi mengejar kesempurnaan yang tidak kunjung datang, atau mempunyai belief bahwa hidup harus seimbang, jangan bekerja atau belajar mulu. Namun kenyataannya ya banyak main-mainnya daripada bekerja atau belajarnya. Atau malah perasaan rendah diri seperti aku tidak bisa melakukan sesuai yang diharapkan sehingga lebih baik tidak kukerjakan saja atau kutunda saja. Next. Faktor internal yang lain adalah kepribadiannya. Nah, jadi memang orang ini pemalas atau orang ini memang self-efikasinya, bagaimana kemampuan, nah ini kecakapannya untuk melakukan sesuatu memang kurang bagus. Misalnya IQ-nya kah, atau memang kurang mampu memetakan apa yang dipelajari, kurang cakap dalam menguasai pelajaran itu, kurang bisa mengorganisir, susah fokus, sehingga mereka pun agak kesulitan untuk membuat prioritas dan melakukan semuanya sesuai dengan deadline-nya. Next. Atau ini adalah pengalaman sebelumnya. Jadi ini terkait trauma, misalnya trauma terhadap atasan, trauma terhadap dosen, trauma terhadap bagaimana pembulian, yang merasa akhirnya daripada aku mengerjakan itu, kemudian aku merasa tidak nyaman lagi, pekerjaanku tidak dihargai, sehingga mereka tidak ditunda sama sekali, tidak usah dikerjakan. Seperti itu. Next. Kemudian selain faktor internal, kita juga perlu memperhatikan faktor eksternal, karena manusia itu sifatnya holistik, jadi mereka dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang pertama, tentu saja lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah pengasuhan orang tua. Jadi, orang-orang yang suka melakukan prokrastinasi, atau teman-teman yang suka melakukan prokrastinasi ini, sebaiknya perlu kita perhatikan bahwa
anak-anak dari orang tua yang suka melakukan prokrastinasi ini juga cenderung melakukan itu karena mereka adalah great imitator terhadap orang tuanya. Mereka kan mencontoh bagaimana orang tuanya melakukan sesuatu. Kemudian dari segi beban pekerjaannya sendiri mungkin high load atau overload. Jadi sudah kebanyakan kegiatan atau si mahasiswa misalnya udah kebanyakan ekstrakurikuler, jadinya kebingungan dan sehingga kehilangan arah, tadi ambiguous priority. Jadi kebingungan prioritas mereka itu sebenarnya apa? Atau terlalu banyak diberi ujian misalnya nih untuk mahasiswa ya, jadi banyakkan ujian nih jadi bingung, ya sudah tidak usah belajar sama sekali. Atau untuk mahasiswa jadwal kuliahnya yang berantakan sehingga mereka tidak organize, jadi kebingungan seperti itu. Next. Juga ada karakter dari dosen kita atau atasan kita atau tim kerja kita. Nah, karena kita ini juga dipengaruhi tadi lingkungan sosial, itu kan vice versa konsepnya. Timbal balik apa yang kita rasakan dirasakan orang lain, dan bagaimana orang lain bersikap kepada kita juga bisa mempengaruhi bagaimana kita berespon atau melakukan sesuatu. Jadi misalnya kita punya atasan atau tim yang terlalu santai sehingga kita juga ikut-ikutan santai, atau kita mempunyai dosen, atasan atau tim yang disorganized. Jadi kita juga ikut bingung, jadi ditunda-tunda juga, atau malah terlalu menuntut. Akhirnya untuk orang-orang yang misalnya pasif agresif, jadi ketika mereka tuh di depan manut-manut aja tuh, tapi kalau di belakang nggak usah dikerjain gitu. Jadi akhirnya ditunda sama sekali. Atau mempunyai rekan kerja, dosen atau atasan yang kurang apresiasi terhadap apa yang, sehingga orang itu kalau kurang apresiasi merasa itu tidak ada gunanya sepertinya. Seperti itu. Kemudian yang dikerjakan tidak jelas, jadi materinya rumit, kemudian tapi tidak jelas arahnya kemana, jadi membutuhkan waktu untuk bisa mengerjakannya dan akhirnya ditunda. Kemudian tidak mau berkompromi, kemudian tidak mau mengerti kondisi, atau ada masalah memang dalam tim itu sehingga akhirnya ditunda, atau malah sebaliknya dia ini, si prokrastinator ini tidak punya teman diskusi sehingga tidak mempunyai backing support sosial yang bagus, akhirnya kebingungan dengan self efficacy yang rendah, akhirnya tidak mengerjakan sama sekali. Next. Selain itu juga ada akses. Nah, jadi memang kita untuk melakukan sebuah pekerjaan itu memang harus siap sebenarnya ya. Nah, ketika misalnya nih ada seseorang yang sudah oke, aku mau mengerjakan, tapi ternyata bahan bacaannya kurang atau tidak jelas, perpustakaannya kurang kondusif, meskipun sekarang kan kita sudah punya e-library sehingga lebih mudah, atau tadi tidak ada orang yang bisa dihubungi terkait kebutuhan kuliah, misalnya pada anak-anak mahasiswa, jadinya ya kekurangan akses, atau tempat kuliah atau tempat kerja yang jauh, akhirnya malas, capek juga, atau tempat kosnya atau rumahnya yang tidak enak, lingkungan kita sedang tidak nyaman, misalnya orang tua bertengkar atau kos kita kotor. Nah, akhirnya itu juga mempengaruhi mood untuk melakukan sesuatu. Oke, next. Faktor eksternal yang lain adalah karakteristik dari tugas atau pekerjaan yang dikerjakan itu. Terlalu ribet, riwah, misalnya membingungkan, susah, atau tidak urgent nih, kayak gitu, atau tidak menarik seperti yang disampaikan tadi. Jadi ya merasa ada lebih banyak hal lain yang bisa dilakukan. Atau makan banyak waktu, pada sebagian orang ketika ini terlalu merepotkan, akhirnya ya sudah tidak usah dikerjakan sama sekali, atau terlalu panjang, atau tidak spesifik, atau malah terlalu penting sehingga takut mengerjakan, takut salah. Atau tadi ada aktivitas lain yang lebih seru, misalnya sekarang kan ya main gadget, main game online, nonton drakor, nah sehingga yang ini ditunda dulu. Ya tadi akhirnya kembali pada konsep ambiguous priority tadi. Next. Nah, lalu bagaimana sih faktor-faktor tadi yang internal, eksternal itu bisa menjadikan seseorang menjadi prokrastinator? Akhirnya mungkin di sini saya mencoba menjelaskan dari beberapa teori. Yang pertama adalah psikodinamika. Yuk. Nah, teori psikodinamika ini menekankan pada pengalaman masa lalu. Jadi pengalaman masa lalu seseorang itu akan mempengaruhi proses afektif dan kognitifnya, terutama jika pengalaman ini bersifat negatif atau trauma. Next. Seperti apa itu? Jadi seseorang jika pernah mengalami trauma, maka jika dihadapkan sebuah tugas yang
mirip atau serupa atau hampir seperti itulah yang kemudian karena adanya trauma ini akan merasa secara alam bawah sadar egonya itu merasakan hal yang tidak nyaman yang kemudian menimbulkan ketakutan dan kecemasan sehingga perilaku penundaan atau prokrastinasi ini sebagai mekanisme pertahanan diri, yaitu represi namanya. Sehingga seseorang secara tidak sadar melakukan penundaan ini untuk menghindari penilaian yang dirasakan akan mengancam keberadaan ego atau harga dirinya seperti dulu lagi. Jadi dia merepresi, ini adalah mekanisme pembelaan egonya, ditunda supaya tidak merasakan rasa sakit yang sama seperti pengalaman masa lalunya yang dulu. Selanjutnya adalah teori behavioristik. Nah, kalau teori behavioristik ini sebelumnya sepertinya nih slide sebelumnya oke, next oh ya wes. Nah, kalau ini kognitif dan behavioral kognitif yaitu orang-orang yang kenapa dia menunda dilandaskan pada keyakinan irasionalnya yang dapat disebabkan suatu kesalahan dalam mempersepsikan suatu tugas. Jadi mereka mempunyai distorsi kognitif, jadi penyimpangan dalam pemahaman. Misalnya pikirannya itu merasa dia tidak mampu, itu sudah dia merasa yakin dia tidak mampu. Atau orang yang pikirannya masih sempat, mumpung ini masih sempat, seperti itu. Atau pikiran bahwa kita tuh bisa mengerjakan kalau ada mood, kalau nggak ada mood yang nggak bisa mengerjakan, seperti itu. Jadi mereka merasa yakin. Jadi ini keyakinan irasional. Atau orang-orang perfeksionis bahwa pikiran tuh semua bahan tuh harus terkumpul dulu baru dikerjakan. Akhirnya ditunda. Padahal dalam pengumpulan bahan sendiri tidak akan pernah cukup. Misalnya kalau kalian membuat tinjauan pustaka, membuat referat, membuat penelitian, pada akhirnya ketika tambah bahan, ingin ternyata ada perubahan teori, akhirnya kebingungan sendiri. Sehingga orang ini dengan keyakinan irasionalnya itu mempengaruhi behaviornya sehingga dia tidak melakukan sama sekali akhirnya akibat keyakinan yang salahnya ini tadi. Kemudian next. Nah ya, kemudian ini adalah teori behavioristik. Nah kalau tadi terkait dengan pikiran, nah kalau behavior ini maka dia terkait dengan masalah reward and punishment. Bagaimana seseorang bisa menjadi prokrastinator itu karena proses pembelajaran perilaku. Jadi ketika seseorang pernah berhasil nih melakukan prokrastinasi, kemudian sukses dan mereka bisa mengumpulkan tugasnya dengan baik, next, maka kesuksesan itu akan dianggap sebagai reward terhadap prokrastinasinya itu. Akhirnya ketika dia mendapatkan reward atau kepuasan terhadap prokrastinasinya itu, maka prokrastinasinya itu akan diulang. Akhirnya terbentuklah sebuah pola perilaku. Atau bisa juga adanya tadi objek lain yang memberikan reward lebih menyenangkan daripada objek yang diprokrastinasi. Misalnya nih, ketika pada seorang pekerja tugasnya adalah A, tugas utamanya, kemudian dia punya tugas pekerjaan sampingan adalah B. Ketika misalnya yang A ini ya memberikan reward sejumlah berapa, kemudian yang B memberikan reward yang jauh lebih besar, sehingga mereka akan mempunyai tendensi untuk memilih yang memberikan reward yang lebih besar, seperti itu. Jadi akan muncul nanti perilaku untuk menunda pekerjaan yang rewardnya itu lebih sedikit daripada yang satunya. Oke, nah next. Jadi dari 3 teori tadi terkait teori psikodinamika, kemudian terkait teori kognitif behavioristik dan teori behavioristik sendiri, bahwa prokrastinasi itu sebenarnya tidak hanya terkait masalah waktu saja, tidak masalah penundaan saja, namun terkait masalah afektif, perasaan, next, kemudian masalah pikiran, dan juga masalah perilaku itu sendiri. Jadi meliputi kepribadian orang tersebut, itulah sebenarnya yang membuat kenapa prokrastinasi itu menjadi sulit, karena ini tidak hanya masalah menunda saja, ada komponen lain dari status mental seseorang yang terpengaruh, dan itu cukup sulit ketika dia berkembang menjadi trait. Itulah next yang kemudian membuat seseorang tadi akhirnya terpenjara terus-menerus mengikuti siklus prokrastinasinya. Nah, selanjutnya, lalu next. Nah, bagaimana kita bisa
supaya tidak menjadi prokrastinator lagi, bisa mengintervensi diri kita. Nah, untuk kita bisa melakukan intervensi terhadap diri kita, kita harus mempunyai insight yang baik, tilikan diri yang baik terhadap diri kita sendiri, mengenali aku ini seperti apa sih sebenarnya dalam prokrastinasiku tadi, karena tadi dia tidak hanya, sebenarnya dia tidak masalah waktu, tapi masalah afek kita, bagaimana konsep kita berpikir, bagaimana perilaku kita. Nah, bagaimana insight ini selanjutnya? Kita perlu melihat nih, kita harus punya tilikan diri. Sebenarnya aku itu tipe prokrastinator yang mana sih? Supaya kita nanti tahu apa yang perlu ditanggulangi. Apakah aku ini si perfeksionis? Jadinya aku itu menunda melakukan pekerjaan karena ingin sempurna, kumpulin bahan dulu semuanya, baru dikerjakan. Tapi kenyataannya tadi tidak bisa kita mengumpulkan bahan secara banyak, kemudian semuanya lengkap baru dikerjakan. Kenali itu. Atau ternyata aku adalah tipe si pemimpi. Jadinya kalau orang tipe si pemimpi ini, dia banyak menghayal, nanti mengerjakan ini, mengerjakan itu, tapi tidak dikerjakan. Jadi cuma seperti daydreaming, seperti NATO lah, no action, talk only. Jadi cuma nanti begini, tapi tidak dikerjakan. Atau ternyata dia adalah tipe si pencemas. Mungkin mempunyai tadi trauma yang tidak nyaman dulunya, sehingga dia cemas bagaimana secara psikodinamika, bagaimana kalau nanti dianggap tidak bisa lagi, bagaimana kalau hasilnya jelek lagi, bagaimana kalau aku dijelek-jelekan lagi oleh dosenku, atau oleh temanku, oleh tim kerjaku. Kemudian ada juga yang apakah ternyata aku adalah tipe si pembangkang, atau si pembuat krisis. Jadi kalau si pembangkang ini semacam orang-orang yang pasif agresif, misalnya ya, jadinya mereka iya aja tuh, tidak suka nih dengan atasannya misalnya, tapi tidak berani melawan. Akhirnya baik, saya ya kalau disuruh baik dok, baik nanti akan dikerjakan, tapi ternyata tidak dilakukan karena ketidaksukaannya itu. Kemudian atau memang si pembuat krisis, jadi troublemaker, jadi memang senang nih orang nih membuat situasi menjadi heboh ketika misalnya teman-temannya tuh menanyakan, kita harus ngumpul tugas nih, bagaimana yang bagianmu. Dia senang tuh membuat teman-temannya agak kebingungan, ternyata tugasnya belum dikerjakan, akhirnya temannya yang mengambil alih. Nah, seperti apa? Atau dia ini tipe si lebay. Jadi kalau si lebay, si berlebihan ini mungkin tadi pikirannya ruminasi, terlalu berlebihan, macam-macam dipikirkan. Si lebay mungkin berbeda dengan si perfeksionis. Kalau si perfeksionis banyak yang dipikirkan, dia demi kesempurnaan, demi hasil yang optimal. Tapi kalau si lebay itu tidak hanya sekedar memikirkan secara berlebihan, tapi juga tidak berusaha untuk mencapai hasil yang optimal. Biasanya si lebay ini pada orang-orang histrionik, kalau kita lihat di psikiatri, jadi orang-orang yang ingin mendapatkan perhatian. Jadi bagaimana caranya tuh kalau ditunda-tunda supaya aku dapat perhatian tadi. Kalau si pembangkang dan si pembuat krisis biasanya bukan untuk mendapatkan perhatian, tapi untuk itu membuat orang lain merasa tidak nyaman, membuat orang lain tersakiti, seperti itu. Nah, kita kenali siapa kita supaya kita bisa mengintervensi diri kita sendiri. Oke, next. Oke. Nah, selain mengenali siapa sih kita tuh tipe apa sih dari prokrastinator, kita juga mesti mengenali tingkatan prokrastinasi kita. Nah, jadi di sini ada dijelaskan procrastinate or chronic procrastinator. Jadi seperti apa sih? Jadi kalau yang namanya prokrastinasi itu ada yang hanya baru sebagai perilaku penundaan. Jadi memang perilaku menunda seperti itu. Menunda ini karena macam-macam, karena mungkin tadi ingin mengumpulkan bahan atau apa, tapi tidak terus-terusan. Namun kita lihat dari siklus prokrastinasi tadi, suatu masa ketika terus-terusan diulang, misalnya sukses, lalu merasa mendapatkan reward yang nyaman, merasa puas ketika bisa berprokrastinasi, maka akan muncul itu suatu kebiasaan atau pola perilaku. Yang awalnya hanya perilaku, akhirnya dia berpola. Nah, ketika ini sudah muncul kepada pola perilaku, kita harus berhati-hati. Jadi, ini sudah mengarah kepada trait, kepribadian seseorang. Jadi, penundaan yang dilakukan itu mengarah pada respon tetap. Jadi, kalau misalnya ada tugas, respon tetapnya adalah ditunda seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika itu terus-terusan, maka akan berkembang menjadi kepribadian yang maladaptif.
yaitu prokrastinasi sebagai kronik prokrastinator atau trait kepribadian. Seperti kita tahu, kepribadian adalah corakan yang khas dan menetap yang ada pada individu yang digunakan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap masalah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Akhirnya inilah respon maladaptif. Kalau misalnya yang masih pola perilaku itu tidak selalu ya, tapi kalau yang sudah kronik prokrastinator, ketika itu menjadi kepribadian, corakan yang khas, maka dia akan selalu melakukan itu. Nah, ketika ini menjadi kronik prokrastinator, maka kita perlu melihat tentunya tidak selalu kita sukses dalam memprokrastinasi. Pada akhirnya nanti ada hal-hal yang kita deadline-nya kelewatan, ada gagal dalam mengerjakan tugas, gagal dalam menyelesaikan pekerjaan, yang akhirnya akan membawa akibat pada hubungan interpersonal kita dan lain-lain. Nanti akan lanjutkan. Next. Nah, ini akhirnya bagaimana dampaknya dari perilaku prokrastinasi kita tadi. Setelah kita tahu kita siapa, kemudian kita levelnya pada apa, kita harus melihat yang namanya gangguan jiwa atau gangguan mental itu kita harus menilai hendaya atau masalah yang ditimbulkan dari perilaku kita. Akibat prokrastinasi ini sebenarnya ada kehidupan ini tentunya adalah sesuatu yang seimbang. Jadi sebenarnya tidak selalu sih yang namanya prokrastinasi itu berdampak negatif. Mungkin karena dia di tipe procrastinate tadi, hanya memprokrastinasi sesuatu ketika oh ini agak terlalu sulit atau apa, tapi tidak corakan perilaku. Nah akibatnya, next. Nah, next. Jadi dia ada yang fungsional procrastination, ada yang dysfunctional procrastination. Kalau fungsional procrastination ini biasanya terkait dengan yang namanya active procrastination, yaitu penundaan mengerjakan tugas yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat. Jadi memang ini ditunda supaya niatnya tuh hasilnya nanti lebih baik, seperti itu. Namun kalau yang sudah dysfunctional procrastination atau yang passive procrastination, yaitu penundaan yang tidak bertujuan, memang sudah respon maladaptifnya. Kalau misalnya ada tugas akhirnya ditunda tanpa buat apa ya, hanya menunda karena sudah menjadi trait kepribadiannya, akhirnya berakibat jelek dan menimbulkan masalah. Next. Nah, jadi untuk yang active procrastination sendiri sebenarnya ciri-cirinya itu dia masih mempunyai preferensi terhadap tekanan. Jadi memang dia tahan terhadap tekanan, cukup lentur, dan tekanan itu membuat dia termotivasi. Dia mampu memenuhi deadline, niat menunda pekerjaannya itu supaya memiliki kepuasan hasil yang bagus. Itu kalau misalnya masih aktif procrastination. Tapi perlu kita berhati-hati tadi, kita lihat dari sikliknya tadi. Setiap kali berhasil melakukan prokrastinasi, maka akan muncul rasa reward, dan reward akan memunculkan perilaku mengulang lagi. Kemudian next. Nah, akhirnya mungkin nanti menjadi chronic procrastinator. Akhirnya apa yang terjadi ketika itu sudah menjadi tadi dysfunctional procrastinator, maka akan memunculkan kontrol diri yang rendah. Misalnya pada image yang tadi, kemampuan dia untuk menunda keinginan akhirnya terganggu, dan ini tidak hanya berimbas pada tugas tapi pada banyak hal. Jadi misalnya nih mestinya mengerjakan ini atau mestinya tidak membeli ini, akhirnya karena kebiasaan, karena perilaku, akhirnya kontrol diri rendah, tidak bisa menunda kepuasan. Lalu akhirnya menjadi kurang teliti, lalu self-efficacy-nya rendah. Self-efficacy ini tadi kecakapan kita melakukan sesuatu, kemudian kinerja buruk. Nah, semua ini berdampak nantinya pada kita, di mana misalnya kita seorang karyawan kita atau mahasiswa itu sebenarnya akan memberikan self-image yang jelek pada kita, konsep diri yang jelek pada kita, baik dari pandangan orang lain, maka jelas orang akan menganggap oh anak ini tidak cakap, dan atau karyawan ini tidak cakap, sehingga dia tidak bisa diberikan amanah yang lebih lagi. Dan dari diri kita sendiri, maka itu akan menghasilkan well-being yang rendah. Di dalam komponen well-being, kesejahteraan psikologis itu ada yang namanya penghargaan terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi meskipun ini kita tidak jelas-jelas maksudnya kita seperti menilai diri kita, tidak, namun secara alam bawah sadar, secara super ego, itu tetap saja ada penilaian yang menghukum terhadap perilaku prokrastinasi ini. Ada penyesalan di dalamnya, kemudian menimbulkan kekecewaan dan konsep diri yang rendah, yang akhirnya bisa berlanjut kesehatan diri yang buruk. Kesehatan ini tidak hanya mental, kalau misalnya kita punya well-being yang buruk, kita menjadi mudah
menjadi gangguan cemas, menjadi gangguan depresif, juga pada fisik kita. Misalnya nih, karena keseringan sistem kebut semalam, akhirnya kurang tidur, masuk angin, tekanan darah tinggi, atau stres akhirnya menimbulkan daya tahan tubuh yang rendah, akhirnya kita mudah infeksi. Lalu kondisi itu nantinya akan menimbulkan prokrastinasi yang baru, akhirnya yaitu muncullah lingkaran prokrastinasi. Oke, next. Nah, jadi setelah kita punya insight nih, seperti apa itu kita dan bahayanya untuk diri kita, maka what's next? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di sini ada banyak sebenarnya cara-cara mengatasi prokrastinasi atau menguranginya. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan beberapa yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Nah, yang pertama adalah pada akhirnya kita harus tahu goals kita. Seseorang itu kalau dia tidak tahu arah tujuannya apa, ya akan hilang arah. Maka goalsnya apa? Kita tentukan, oh ya, misalnya kalau mahasiswa aku tuh ingin menyelesaikan karya tulisku supaya aku bisa lulus di tahun ini. Kalau misalnya pekerja, karyawan supaya bisa mencapai target sehingga ya mungkin dapat bonus, bisa menafkahi anakku, seperti apa, tentukan goals. Tanpa goals, maka orang akan kehilangan arah. Oke, dan akan ditunda-tunda pastinya kalau tidak ada goals-nya. Next. Yang kedua ini mulailah mengubah mindset. Nah, pikiran-pikiran tadi, keyakinan irasional tadi bahwa mau bergerak kalau ada mood, tidak. Bergeraklah hingga mood baik menyertaimu. Jadi bukan menunggu datangnya mood baru kita bergerak. Kenapa seperti itu? Karena ketika di deadline kemudian yang kita sebut adalah mood untuk bergerak, kadang itu adalah sebuah keterpaksaan, ya bukan mood, bukan perasaan ingin melakukan sesuatu, itu adalah keterpaksaan, dan unsur keterpaksaan akan menimbulkan penyiksaan sebenarnya kepada diri kita sendiri. Next. Nah, kemudian kita juga coba yang tadi merasa misalnya cemas, mungkin aku tidak bisa, mungkin aku tidak layak, mungkin nanti aku salah. Yakini bahwa kita itu pasti bisa. Insya Allah, kalau misalnya kita berusaha, maka kalau orang lain bisa, maka kita pun bisa. Jadi kita harus punya yakin dan kata-kata itu. Kalau kita tanamkan dalam diri kita, kita bisa, maka akan memunculkan kekuatan untuk memulai. Oke. Next. Lalu setelah kita tahu goals kita apa, kita rubah mindset kita, maka buatlah to-do list-nya. Boleh disertai dengan to-do and to-don't list. Jadi apa yang akan kulakukan dan apa yang tidak akan kulakukan. Tapi supaya lebih sederhana, bisa kita buat dulu apa saja sih sebenarnya. Karena kan tadi kadang-kadang penundaan itu juga karena kebanyakan yang dikerjakan, jadi riuh pikiran. Nah, coba ditulis dulu. Tulis apa aja tuh, 1, 2, 3, 4, 5, apa aja yang perlu dilakukan. Next. Setelah itu, tentukan prioritas kita apa. Nah, kalau kita bisa menentukan prioritas, kita bisa tahu arah kita mau apa. Untuk menentukan prioritas itu bisa banyak caranya, silakan teman-teman mau seperti apa. Kalau di sini saya mencoba menampilkan bagian ini, jadi dia melihat dari kepentingan dan urgensinya. Kalau dia penting dan urgent, maka lakukanlah. Tapi kalau misalnya dia penting namun belum urgent, ya direncanakan dulu. Ini belum urgent, tapi kalau misalnya tidak penting tapi urgent, mungkin kalau kita bisa mendelegasikan, delegasikan tugas itu, kita minta tolong dengan orang lain tadi, teamwork. Kemudian atau ternyata ini tidak penting dan tidak urgent sama sekali, maka bisa kita eliminasi sehingga kita tidak kebanyakan pikiran. Kebanyakan pikiran membuat lelah, malah ditunda. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan ini. Jadi yang to-do list tadi, akhirnya setelah kita pertimbangkan kepentingannya dan urgensinya, kemudian bisa kita nomori yang mana tuh yang jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, kemudian next. Kita ambil yang mana yang paling prioritas, yang nomor 1 misalnya ya. Lalu nomor 1 itu coba kita sederhanakan. Ini pada orang-orang yang ruminasi, yang kebanyakan pikiran misalnya atau mengejar kesempurnaan. Coba nih kayak tugasnya si Udin ini, jadinya tidak perlulah pakai akar, pangkat, bagi, kali, tambah. Coba disederhanakan. Ini masalahku ini apa aja sih sebenarnya, kita lihat. Karena kalau kita memulai sesuatu dari yang sederhana dulu, kita misalnya, oh ya, misalnya nih adik-adik mengerjakan KTI ini, karya tulis, jadinya tidak, maksudnya kita sederhanakan dulu pola berpikir, kan dia ada bab 1, 2, 3, 4, 5.
tidak perlulah terlalu rumit nanti bagaimana hipotesisnya apa, sementara tinjauan pustaka belum dibikin. Jadi buat dulu, disederhanakan dulu, oh ya targetku ini, seperti itu. Jadi dengan menyederhanakan, itu akan memberikan kita dorongan untuk memulai, karena ada rasa mudah di dalamnya, ada rasa mampu, tadi ada rasa saya bisa. Oke, next. Nah, jadi memang mau tidak mau kita harus membuat deadline. Namun deadline itu bukan dijadikan alasan untuk menunda. Jadi dengan adanya deadline kita tahu batasnya, tapi kita tidak jadi membuatnya itu nanti mepet-mepet deadline, itu namanya prokrastinasi. Jadinya deadline itu sebagai pembatas untuk misalnya memisahkan dengan tugas-tugas lain yang belum prioritas. Cintailah deadline itu. Bagaimana kita mencintai deadline? Selama ini kita selalu menganggap deadline itu sangat, oh kalau deadline, aduh pasti susah. Kenapa? Karena prokrastinasinya itu, deadline sama dengan tuntutan, sama dengan keterpaksaan bahwa saya harus mengerjakan sesuatu, sama dengan perasaan tidak nyaman, perasaan terhukum, perasaan digupu-gupu, seperti itu, diburu-buru. Nah, itu karena akibat prokrastinasinya itu. Sebenarnya deadline itu bisa menjadi, kita bisa mencintai deadline kita itu ketika misalnya kita mengerjakannya bisa lebih awal dari deadline, kemudian kita rapikan, misalnya akhirnya ketika dikumpul pada saat deadline kita merasa hasil kita sudah bagus, sehingga ada perasaan nyaman, perasaan senang dengan deadline itu, seperti itu. Jadi sebenarnya ada konsep memahami saja pola pikir tadi, keyakinan terhadap deadline itu. Next. Setelah membuat deadline, maka ketika kita mengerjakan, mohon singkirkan hal-hal yang mendistraksi. Misalnya kita itu punya berapa banyak HP, kemudian ya segala gadget dan macam-macam, itu singkirkanlah hal-hal seperti itu. Jadi kita fokuskanlah, beri waktu untuk mengerjakan itu. Oke, next. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa bekerja sendiri. Tadi misalnya ketika kita mengerjakan, ternyata bahannya nih susah, materinya susah, aku agak bingung dengan instruksi atasanku, maka kita bisa menanyakan kepada orang lain, minta orang lain membantu mengingatkan kita akan deadline itu, atau kita ikut bekerja dalam tim. Tapi tim yang sehat memang pada akhirnya, karena juga tim yang patologis, yang tidak sehat, di mana tim itu persaingan terlalu ketat segala macam atau saling menjatuhkan, juga akan membuat seseorang melakukan prokrastinasi. Jadi pilihlah dengan baik yang mana tim yang akan kita ikuti. Oke, biasanya mempunyai visi dan misi yang sama dengan kita. Nah, kemudian jangan lupa sisihkan waktu istirahat dan patuhi waktunya. Jadi manusia itu ya juga bukan robot. Karena tadi kecapean, kelelahan fisik ataupun mental, burnout tadi itu juga tidak akan membuat kita bisa bekerja dengan baik, malah membuat kita melakukan prokrastinasi. Sehingga sisihkan waktu istirahat yang cukup, kemudian perawatan diri yang cukup, dan patuhi waktunya. Jadi kita sendiri juga tadi self concept dan self efikasinya, self control, bagaimana kita mengontrol diri juga mesti bagus di sini. Yang terakhir, kalau misalnya kita sudah selesai tuh, next mengerjakannya, jangan lupa berikan reward untuk dirimu. Tadi kan juga salah satu penyebab teori bagaimana tuh seseorang bisa melakukan prokrastinasi adalah karena masalah reward. Nah, reward ini sebenarnya bukan masalah kado, jadi tidak harus misalnya, bisa sih kalau misalnya kita berhasil mengumpulkan tugas, aku habis ini mau beli es krim, atau biasanya dulu kalau zaman sekolah itu kalau makan enak beli apa kayak gitu kan jarang, jadinya habis ini aku mau makan apa kayak gitu yang enak, jadinya uang saku bisa lah dikeluarkan berlebih, atau tidak sekedar makanan, perasaan puas diri, atau misalnya kita bisa santai-santai beli buku atau apapun tergantung kesukaan kita, berikanlah reward untuk diri kita seperti itu, supaya kita merasa ada puas. Kalau misalnya rewardnya pas kan seperti tadi, maka perilaku itu akan diulangi. Jadi misalnya, oh ternyata kalau misalnya aku tepat waktu, aku reward terbaik sebenarnya adalah pujian ya. Kemudian kita memuji diri kita sendiri, merasa puas. Kemudian kita bisa, ketika teman-teman misalnya sibuk mengerjakan, kita sudah santai-santai. Nah, itu adalah reward juga untuk diri kita, perasaan puas. Jadi ketika itu sering dirasakan, maka akan menjadi kebiasaan baru bahwa menunda-nunda itu malah membuat tidak nyaman. Seperti itu. Oke.
Nah, itu adalah beberapa trik-trik untuk menghadapi prokrastinasi. Kemudian di sini saya mencoba, ini ada amanah dari teman-teman full DFK untuk bagaimana sih kita membahas pandangan Islam terkait prokrastinasi. Memang di sini base saya kan tidak benar-benar secara psikiater mempelajari psikologi Islam, namun memang kita pada dasarnya mesti memahami sebuah keilmuan menjadi berfaedah dan berberkah ketika kita bisa ilmu itu bisa membawa kita menjadi lebih dekat menjadi hamba yang lebih baik pada Allah. Nah, jadi saya mencoba di sini mengambil beberapa materi dari tulisan teman-teman, jurnal teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah terkait bagaimana pandangan psikologi Islam terkait prokrastinasi ini. Nah, di situ mereka memaparkan apa sih pandangan Islam terkait prokrastinasi. Next, kita perlu melihat apa kata Allah sebenarnya pada kita. Jadi yang pertama di situ disebutkan bahwa nah sini kita apa kata Allah kita lihat tentunya dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Nah, jadi motif di situ bahwa pada Asri 1 sampai 3 sebenarnya masalah waktu ini memang di Al-Qur'an itu tidak ada kata-kata yang maksudnya benar-benar menuliskan menunda ataupun prokrastinasi karena itu tadi bahasa Latin ya. Namun di dalam situ sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu, salah satunya di Al-Asri ayat 1 sampai 3 ini, di mana di situ disebutkan bahwa demi masa maka manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Sehingga di sini Allah itu sebenarnya sudah memberikan gambaran ya, ini masa bahwa kita tidak boleh melalaikan waktu. Nanti kita bisa rugi. Kemudian di surah Al-Insyirah ayat 7, setelah Allah menyampaikan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka disampaikan apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadinya tidak ada di sini apabila kamu telah selesai dari urusan maka bersantai-santailah. Tidak, maka kerjakanlah lagi urusan yang lain. Karena sebenarnya urusan kita manusia itu lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Kemudian next. Nah, di ayat lain juga disebutkan di situ bahwa di surah Al-Munafikun ayat 10, maka belanjakanlah sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu mereka berkata, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Nah, di sini sebenarnya sebuah peringatan untuk kita bagaimana kematian itu bisa datang kapan saja dan ketika itu datang kita akhirnya menyesal dan meminta ditangguhkan, tapi sebenarnya waktu yang telah berlalu itu tidak akan bisa kembali lagi. Dan di surah Luqman, next, ayat 34 juga disebutkan, tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Jadi buat kita-kita tuh kadang yang merasa masih ada hari esok, nanti aja deadline masih panjang, kita perlu memahami sebagai seorang muslim bahwa hari esok itu tidak ada yang pernah tahu. Umur itu kita tidak tahu, jangan-jangan ini adalah hari terakhir kita. Oke, next. Kemudian selain melihat dari ayat Al-Quran, kita juga melihat dari junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sering sampai ada lagunya dari Raihan kan sudah tahu kita semuanya sebenarnya sudah disampaikan. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini sudah hadis yang kita tahu persis untuk tidak melalaikan masa-masa luang sebelum datang masa sempit. Kemudian masa muda sebelum tua, kemudian sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, kemudian itu yang keempat, masa luang sebelum masa sibuk, kemudian hidup kita sebelum mati kita. Sehingga di sini tidak ada yang namanya maksudnya ditunda-tunda lah, maka manfaatkanlah waktu yang kita miliki saat ini. Oke, next. Kemudian dari hadis sahih lainnya disebutkan oleh Ibnu Umar berkata, kalau datang waktu sore janganlah menanti waktu pagi, kalau tiba waktu pagi janganlah menanti waktu sore. Jadi gunakan sebaik-baiknya sehatmu untuk waktu sakitmu dan masa hidupmu untuk waktu matimu. Jadi ini waktu, masalah waktu, kita tidak pernah tahu kapan waktu itu berakhir, sehingga disarankan jangan ditunda-tunda. Oke, next. Kemudian ada hadis lagi yang satunya bahwa manusia itu tidak akan bergerak sebelum 4 perkara yang akan ditanyakan di akhir waktu, di akhir-akhir nanti. Apa itu? Yaitu salah satunya adalah umur. Kita pergunakan untuk
apa saja waktu yang kita diberikan Allah itu. Nah, sehingga jadi dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis yang disampaikan oleh hadis dari beberapa hadis-hadis sahih ini, kita bisa tahu bahwa next. Nah, jadi di dalam Islam sebenarnya mengajarkan agar kita senantiasa melakukan pekerjaan sebelum habis masa tenggang, dan jangan sampai dan jangan sampai kita menyesal apabila kita terlambat atau malah tidak melakukan apa-apa. Seperti tadi misalnya pada akhirnya seorang meminta ditangguhkan kematian, padahal kematian tidak bisa ditebak dan tidak bisa ditangguhkan. Selanjutnya, lalu bagaimana sih kita seorang muslim mengatasi prokrastinasi tadi? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan yang tadi trik-trik mengatasi prokrastinasinya. Nah, kemudian sebenarnya sebagai seorang muslim kita juga bisa melihat bagaimana ajaran agama kita memberikan solusi terhadap perilaku prokrastinasi ini, sehingga juga memberikan ruh dalam usaha kita mengatasi prokrastinasi ini, sehingga mungkin bisa bernilai ibadah dan pahala di hadapan Allah. Apa saja yang bisa kita lakukan? Next. Oke. Next. Nah, pertama adalah niat. Jadinya mungkin yang tadi kan goals-nya apa, kemudian kita niatkan. Semua kita tahu bahwa innamal a'malu binniyat, jadi segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Sebenarnya dengan niat yang benar kita bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, niat ini hendaknya bisa kita luaskan dan kita panjangkan sebenarnya supaya kita lebih termotivasi melakukan itu. Contohnya seperti apa? Misalnya nih teman-teman melakukan membuat KTI ini. Seandainya niatnya itu sempit, misalnya aku membuat KTI ini tujuannya hanya untuk supaya lulus, sehingga kadang ya tidak jelas, kadang-kadang bisa merasa malas. Namun ketika misalnya niatnya ini kita luaskan, kalau misalnya aku membuat karya tulis ini, maka aku bisa lulus, membahagiakan kedua orang tuaku, kemudian misalnya aku bekerja, misalnya kalian adalah mahasiswa kedokteran atau mahasiswa, kemudian dalam pekerjaanku aku bisa membantu banyak orang, itu akan memberikan feeling positif yang besar kepada kita. Dan kemudian kita niatkan dengan membantu banyak orang ini, mudah-mudahan niatnya dipanjangkan tidak hanya untuk hidup ini, itu bisa menjadi bekalku untuk di akhirat nanti. Pahala ini akan menjadi bekal amal solehku untuk di akhirat nanti, karena pada dasarnya kita tahu kalau sebagai seorang muslim bahwa hidup kita saat ini adalah untuk akhirat, sehingga itu akan memberikan feeling positif yang membuat semangat itu tetap terjaga. Karena kalau kadang niat kita itu pendek dan sempit, misalnya hanya untuk lulus, kadang-kadang ya akan muncul, ya nggak apa-apa sih, aku belum di DO, kemudian ya temanku loh banyak yang belum lulus, ngapain terlalu cepat atau apa. Namun jika niat kita itu panjang ke atas, ke akhirat nanti, dan kita luaskan kebermanfaatannya, maka insya Allah dia akan menjaga semangat kita dengan baik. Kemudian motivasi juga tetap dipertahankan. Kita sebagai muslim sebenarnya beruntung bahwa di dalam Islam ya rahmatan lil alamin ini, motivator kita itu langsung dari Allah sendiri. Tadi langsung di ayat Al-Insyirah ayat 7 tadi sudah dimotivasi oleh Allah langsung, bahwa kalau kamu sudah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka lanjutkan, dan pekerjaan lainnya ini adalah dari Sang Khalik kita yang memotivasi kita, maka kurang apa lagi seperti itu. Ini adalah motivasi terbaik dari Sang Pencipta kita. Oke, next. Nah, terus kemudian ada muncul, wah berarti capeknya, kita harus melakukan pekerjaan demi pekerjaan, terus istirahatnya di mana? Kemudian next, apa refreshingnya di mana? Nah, lalu nasihat beberapa mu'alim, orang-orang yang berilmunya baik, bahwa dikatakan bahwa istirahatnya seorang muslim itu sebenarnya adalah pergantian pekerjaannya. Oke, next. Nah, jadi pekerjaan seperti apa sih yang kita pilih itu? Maka pilihlah itu adalah yang terkait dengan kebaikan. Jadi dirimu itu, kita ini disampaikan bahwa kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan menyibukkannya. Dunia ini akan menyibukkan kita dengan keburukan. Maka pilihlah juga kegiatan-kegiatan yang mengundang kebaikan tadi, mengundang amal soleh. Yaitu tadi sesuai dengan prioritas kita. Diniatkan luas-luas niatnya supaya itu mengundang kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Oke, next.
Nah, selain itu kita juga tidak lupa berdoa. Tentunya doa adalah senjata utama dari seorang muslim. Jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang biasanya kita baca di almat surat zikir pagi dan petang, doa supaya kita tidak malas, kemudian tidak takut, kemudian kejelekan dari tua dan kekikiran serta fitnah dunia dan akhirat. Next. Nah, jadi kita tahu bahwa hidup ini hanya sekali, maka persiapkanlah sebaik mungkin sebelum nantinya kita menyesal. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim, ayo coba kita terapkan, kita kenali diri kita, kemudian terapkan trik-trik untuk menyetop prokrastinasi tadi, dan ayo kita luruskan niat kita, luaskan, kemudian kita pilih kebaikan-kebaikan di sana, kemudian jaga semangat dan motivasinya karena Allah, maka kita coba yuk mulai sekarang tidak menunda-nunda pekerjaan kita. Jadi bismillah kita stop prokrastinasi. Oke? Okay? Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilafnya dan kekurangannya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Yanti atas materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini panitia sudah melis beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Untuk penanya yang disebutkan namanya, silahkan menghidupkan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada narasumber. Untuk yang pertama dari Nanda Banjarmasin. Ada orangnya? Ya. Ya, dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada pemateri. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi permisi dokter, saya Nanda. Ingin bertanya dok, jadi untuk prokrastinasi karena depresi itu bagaimana dok ciri-cirinya? Dan biasanya itu kan berapa lama seperti itu. Nah untuk kalau prokrastinasi karena depresi sendiri, apakah untuk penanganannya sama seperti yang lain seperti dok? Terima kasih dok. Maaf moderator, ini langsung dijawab kah? Langsung kita jawab? Iya dokter, boleh langsung dijawab. Oke, ya memang. Jadi seperti ini, prokrastinasi karena depresi ini berarti dia terikat dengan kalau depresi masuk dalam diagnosis gangguan jiwa. Sehingga pada umumnya prokrastinasi akibat depresi diakibatkan oleh mood yang menurun. Nah, mood yang menurun ini akhirnya berimbas pada kemampuan berpikir yang menurun, dorongan kegiatan yang menurun, mudah lelah, tidak bersemangat, pikiran ketidakberdayaan, kemudian merasa tidak ada masa depan. Ketika memang disebutkan bahwa seseorang itu mengalami prokrastinasi untuk depresi, kadang-kadang untuk penata laksanaannya, kalau memang dia masih ringan sedang, mungkin dengan mengenali dirinya insight yang baik bahwa oke, dia depresi, kemudian dia mencoba beberapa trik tadi, misalnya mencoba melakukan yang mana prioritasnya, tujuannya, meluruskan niatnya, dia bisa dengan support sosial yang bagus, itu mungkin bisa untuk menunda prokrastinasi. Hanya saja ketika ini adalah sebuah gangguan, kita tahu bahwa gangguan jiwa itu juga melibatkan neurotransmitter, zat-zat penghantaran di otak. Pada kondisi depresi ini kan serotonin yang bermasalah. Nah, sehingga kadang-kadang meskipun sudah diusahakan, tapi karena secara biologis ada permasalahan, maka tidak bisa hanya sekedar diintervensi dari pelaku dia sendiri, sehingga dia juga membutuhkan terapi dari yang ahli, bisa berkonsultasi ke psikiater, atau jika tidak ada psikiater di sana ke psikolog. Namun, kalau misalnya sudah semakin memberat, obat itu tentunya dibutuhkan untuk orang depresi, sehingga kita perlu memberikan obat-obat misalnya seperti antidepresan untuk dia bisa membangkitkan semangatnya lagi untuk menstabilkan masalah gangguan neurotransmitternya itu, seperti itu. Jadi kadang kalau sudah masuk gangguan jiwa itu berarti dia perlu ini yang namanya, jadi kan kalau misalnya kita dalam menangani sesuatu ada yang preventif, mencegah, kemudian kalau dalam kasus ini berarti masuk ke kuratif, butuh pengobatan, seperti itu.
Bagaimana, dikembalikan kepada penanya? Apakah sudah cukup jelas? Ya, terima kasih dokter, sudah cukup jelas. Ya, iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rofi dari FKULM. Apakah Muhammad Rofi aktif? On? Aktif. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi ya Rofi. Sebelumnya terima kasih dokter atas materinya tadi, semoga bermanfaat. Semoga kita semua di sini bisa mengamalkannya. Amin. Untuk pertanyaan dok, izin bertanya. Yang pertama itu kan tadi prokrastinasi itu berhubungan dengan tugas-tugas tadi juga ya dok ya. Nah, apakah banyaknya tugas dan terutama tugas itu tidak spesifik gitu, apakah juga terkait dengan prokrastinasi? Kemudian dari dok yang pertanyaan kedua, untuk tadi saya ada agak sedikit telat tadi dok, untuk psikopatologi dan prokrastinasi itu bagaimana dok? Dan apakah ciri kepribadian tertentu itu lebih rentan terhadap yang lain dok? Terima kasih banyak dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, memang tadi sudah ini ya Rofi ada disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan prokrastinasi tadi bisa dari internalnya, yaitu ciri kepribadiannya, dan dari eksternalnya. Salah satunya berarti tugasnya atau si pemberi tugasnya atau lingkungannya. Jadi memang tugas yang banyak, kemudian tidak spesifik, misalnya itu tentu saja akan membuat sebagian orang yang memang dia mudah burn out misalnya, self efikasinya tidak bagus, kemudian tidak spesifik, misalnya untuk orang-orang yang mereka tuh butuh detailing seperti pada orang perfeksionis, orang anankastik ya. Jadi mestinya tuh ada detail dari pekerjaan ini. Ketika tidak ada detail dari pekerjaan ini akan membuat ketertarikan terhadap tugas itu menjadi berkurang, akhirnya malas seperti itu. Lebih baik memilih yang lebih menarik, yang lebih jelas kayak gitu. Jadi memang jenis tugasnya sendiri mempengaruhi. Kemudian untuk ciri kepribadiannya ya tentu saja ciri kepribadian seperti tadi disampaikan bahwa kepribadian itu adalah corakan yang khas yang menetap yang dipakai untuk beradaptasi ketika ada tugas, ada sesuatu yang tidak nyaman atau apa. Sehingga tentu itu akan sangat-sangat mempengaruhi khususnya kepada tipe prokrastinator apa sih dia. Kalau dia anankastik yang tipe perfeksionis, maka dia akan menjadi tipe yang tidak yang menunda sesuatu karena supaya hasilnya sangat baik. Kalau dia tipe avoidance, dia masih menghindar, maka dia akan menunda sesuatu, mengerjakan sesuatu karena dia merasa tidak sanggup, tidak bisa, atau dia misalnya dia tipe dependent, jadi dia menunda melakukan sesuatu sampai menemukan seseorang yang mengerjakan dulu, kemudian bisa setidaknya mengguiding dia, atau mungkin dia punya mengerjakan tapi dia butuh dikonfirmasi nih, divalidasi hasilnya oleh si temennya ini, bahwa oh kamu sudah benar, seperti itu. Akhirnya menunda mengumpul, menunda menyempurnakan. Atau jika misalnya dia tadi tipe pasif agresif, jadi dia memang ingin membangkang, ingin membuat orang lain merasa tidak nyaman, orang yang dia tidak suka. Atau kalau tadi tipe histrionik, jadinya dia ingin mendapatkan perhatian, jadi mungkin aku belum mengerjakan nih, bagaimana, lalu teman-temannya heboh, membantunya, memberikan compassion terhadapnya, memberi apa sih, kayak perhatian lebih, jadi dapat feel-nya kayak gitu baru kerjakan. Itu tentu saja ciri kepribadian itu sangat-sangat mempengaruhi prokrastinator itu. Dikembalikan kepada penanya Muhammad Rofi, apakah sudah cukup jelas? Sangat jelas dok. Terima kasih. Ya, baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Gina dari Kapuas. Kepada Gina, dipersilakan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kan menyimak dokter untuk solusi dari seorang prokrastinator itu kayak tentukan prioritas, terus bisa dibuat deadline. Jadi solusinya tuh sama kayak self control yang baik untuk mengikuti aturan itu tadi dok. Sedangkan dari seorang prokrastinator dok ngerasa self control saya tuh buruk dok. Jadi untuk
bisa punya self control yang baik itu bagaimana, Dok? Terima kasih, Dokter. Oke. Ya, jadi sebenarnya self control itu dilatih, tidak maksudnya tidak langsung kita blek berakhir sebagai orang. Ya memang kadang ada orang yang trait bawaannya, tapi ini sangat dipengaruhi oleh pola asuh memang kadang ya. Jadi supaya self control kita itu bagus, kita coba disiplin dengan ini kita memang mungkin awalnya dipaksa ya. Kemudian setelah kita berhasil tuh dengan kita mendeadline itu berikan reward, akhirnya tadi melalui perilaku teori behavioristik dia nanti akan terbentuk. Seperti kita mendidik anak dengan melakukan ini berhasil, kita reward untuk diri kita sendiri, nanti akhirnya akan membuat kita merasa puas, kemudian diulangi lagi seperti itu, mau tidak mau pada awalnya akhirnya dipaksakan. Atau kalau memang self controlmu kamu merasa maksudnya tidak kuat, maka kita bisa meminta orang lain, orang yang kita percaya, orang yang memang tulus membantu kita, misalnya orang tua atau saudara, untuk memberikan kontrol juga, membantu memberikan kontrol pada diri kita, yang mengingatkan dan catatan jangan marah kalau misalnya ayo cepat kayak gitu ya, apa nih deadline, terus apa sih mengingatkan, kan itu jadinya tidak pas. Jadi kita ya dengan legowo meminta tolong dan orang lain tolong diingatkan ketika ini, kemudian ketika diingatkan kita juga menganggap ini adalah bantuan mereka supaya saya menjadi lebih baik, seperti itu. Kalau tidak bisa dari diri kita sendiri ya kita bisa minta tolong dan orang lain. Bagaimana? Dikembalikan kepada Gina. Sudah cukup? Mungkin Dokter, akan saya coba lebih banyak, Dokter. Ya, tidak apa-apa. Kita pelan-pelan kok belajar. Tidak ada yang sempurna, tapi dengan kita melakukan pelan-pelan kita akan menjadi lebih baik. Kesempurnaan itu tidak ada sebenarnya, tapi menjadi lebih baik, ruang untuk berkembang itu selalu ada. Itu adalah keistimewaan kita sebagai manusia. Oke. Baik dokter, masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Afifah YR dari Banjarmasin. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan dokter, izin bertanya dok. Iya. Bangun agar kita tetap istiqomah melawan prokrastinasi, dan bertanya juga dok, kadang apabila kita kerja tim, kita sendiri sudah tepat waktu dalam menyelesaikan tugas sendiri, namun kadang-kala ada teman yang lain yang tidak kita. Bagaimana kita cara menyadarkan dokter? Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang itu tadi pengaruh lingkungan. Kalau teman kita agak molor-molor, akhirnya kita juga nanti aku duluan nih selesai, yang lain belum selesai kayak gitu. Ya, bagaimana cara kita istiqomah? Tentunya dengan meluruskan niat tadi. Makanya mungkin tadi yang kita sebagai Muslim itu bisa mampu sebenarnya dalam agama kita itu diberikan arahan yang sangat baik untuk kita menjadikan ruh kita untuk kita bekerja, salah satunya tadi dengan niatnya. Jadi tujuannya itu tidak diluaskan, coba diluaskan niatnya itu, tidak hanya untuk sekedar ngumpul tugas ke dosen kayak gitu, sekedar dapat A, itu ya kita tidak istiqomah, biasanya akan ya begitu-begitu rasanya. Kadang kan ya apalagi kalau misalnya kita pintar, sering dapat A, ya lama-lama reward itu kan hambar. Tapi kalau kita niatnya itu bagus, maksudnya panjang untuk akhirat kita kelak, untuk tabungan akhirat kita, kemudian nantinya jadi yang kalian lakukan saat ini sebenarnya adalah tanaman untuk masa depan. Jadi misalnya mengerjakan karya tulis itu tadi tidak dipandang sekedar mengerjakan karya tulis, ada kebaikan di dalamnya. Dengan mengerjakan karya tulis seseorang bisa lulus sebagai dokter, dengan menjadi dokter bisa membantu orang lain, memberikan mereka kesempatan untuk sehat. Dengan orang itu sehat, mereka bisa beribadah seperti itu. Jadi luas akhirnya kebaikan dari situ, itu akan membuat kita lebih istiqomah. Atau ada nih perilaku kita bisa bikin dari behaviornya, misalnya dari amalan-amalan tertentu untuk melatih kedisiplinan, keistiqomahan, misalnya dengan aku akan melatih diriku salat tepat waktu, itu juga akan melatih kita untuk istiqomah di satu hal, nanti akan berlanjut pada istiqomah di lain-lainnya lagi. Yang pertama. Kemudian terkait teman. Nah, ya ini akhirnya tadi akhirnya kan bergantung kepada
kemampuan kita lagi dalam melenturkan hubungan interpersonal kita. Ya coba kita ingatkan, jadi perlu dipahami konsep bahwa yang bisa kita lakukan kepada orang lain adalah menasehati mereka, mengingatkan mereka, tapi keputusan ada di tangan mereka, seperti itu. Tinggal ya kita, kalau misalnya mereka lambat, kita coba ingatkan, seperti itu. Keputusan mereka ya untuk mengerjakannya sesuai deadline kah, atau berlambat-lambat, ya akhirnya itu menjadi tanggung jawab kelompok sih memang. Tapi ada sesuatu tadi, sebagai seorang muslim kita punya doa, kita bisa doakan, karena hati teman-teman kita itu ya milik Allah ya. Jadi kalau kita sudah berikhtiar, kita sampaikan ini loh dikerjakan, nanti disuruh kumpul ini, ya didoakan, mudah-mudahan dia terbuka hatinya untuk mengerjakan, seperti itu. Dikembalikan kepada Afifah, bagaimana? Apa sudah cukup? Afwan dokter, syukron kasih. Ya. Ya, baik dokter, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Asmia, Tangerang, jauh dari Tangerang. Dipersilakan. Apa on, Asmia? Baik, kalau belum on, kita lanjutkan ke Marisa Iza dari Martapura. Kepada Marisa dipersilahkan. Iya dokter, terima kasih. Jadi mungkin nyambung ke pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tadi dokter. Dari tipe-tipenya itu kan banyak. Kalau misalnya seseorang itu dia tipenya itu lebih dari satu, nah kayak gimana dokter? Mungkin apa sih jadinya faktor dan self controlnya lebih banyak lagi yang diperlukan kayak gitu dokter. Terima kasih. Oke. Ya, ya memang sih kita itu sebenarnya kompleks ya manusia. Kadang kalau cuma punya satu wajah saja, satu coping, satu kepribadian yang terlalu kaku, ya akhirnya bermasalah. Jadi memang membuka peluang, kita punya banyak alasan untuk prokrastinasi itu. Hanya saja biasanya ini meskipun kita punya banyak alasan untuk berprokrastinasi, memang kita tipenya macam-macam. Mungkin ada beberapa tipe nih maksudnya, tapi dia akan tipe yang mana yang muncul, alasannya mana yang muncul, itu akan bergantung pada tugasnya yang saat itu. Nah, jadi lihat orientasinya tugasnya itu. Misalnya nih, kalau tugas A ini sebenarnya aku menunda mengerjakannya karena aku merasa susah nih, misalnya pelajaran apa ya, pokoknya aku tidak paham misalnya ya, itu jadi cemas tidak bisa. Sementara materi yang satunya lagi aku menundanya karena ini aku suka nih, aku pengen nih dapat A nih di materi yang ini, berarti ini karena si perfeksionisnya. Jadi disesuaikan akhirnya apa yang mana, kayak gitu, disesuaikan dengan tugasnya itu sebenarnya apa yang paling penyebabnya, ada yang paling apa, seperti itu. Akhirnya bergantung, memang beda-beda, tidak mesti dalam satu orang itu lalu di semua prokrastinasi di setiap tugasnya alasannya sama, tidak, dia beda-beda. Oke. Bagaimana? Dikembalikan kepada Marisa. Dokter, terima kasih. Baik, sudah cukup jelas ya. Selanjutnya ke pertanyaan dari Desi Rahmawati, Banjarmasin. Ya, ini banyak ini ya, mahasiswa dari ULM. Ya. Halo dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dok, terima kasih sebelumnya untuk materinya. Saya benar-benar ngerasa kayak berkaca dok, benar-benar saya banget kayak gitu. Ya, sama. Setelah saya dengerin penjelasan dokter, kayaknya saya itu prokrastinator, tipe perfeksionis, tambah juga sama sering bingung menentukan prioritas gitu dok. Jadi kayak misalnya kan koas nih, kan kita misalnya ada lapsus referat dikasih 1 bulan sebelum deadline maju. Nah terus tapi karena ada kewajiban kita sebagai kelas yang lain jaga
kejar target tindakan dan lain-lain. Jadi kita nggak kerjain dulu, nggak langsung garap, cuman paling ya kumpul-kumpulin bahan, cari sana sini. Nah, pas H-7 baru yang benar-benar di depan laptop ngerjain slide-nya kayak gitu. Nah, terus Dok, tapi selama ini saya tuh belum pernah dapat dampak yang jeleknya kayak gitu Dok. Tapi saya takut ke depannya ini bakal jadi kebiasaan dan bakal jadi disfungsional kayak gitu Dok. Kira-kira menurut dokter gimana ya Dok biar nggak pengen semuanya itu harus sempurna, semuanya itu harus lengkap kayak gitu baru mulai kerja. Kalau itu sih Dok, terima kasih banyak Dok. Karena masalah yang jadi maksudnya ini tipe perfeksionis nih, prokrastinatornya akhirnya mengumpulkan bahan dulu, tapi karena banyak pekerjaan lain akhirnya pengumpulan bahannya juga tersendat-sendat seperti itu kah? Iya Dok, nggih. Oke, ya. Jadi memang ya, prokrastinasi tadi kan ada yang fungsional, ada yang disfungsional. Sebenarnya pembatasnya itu adalah dirimu menilai apakah itu menimbulkan gangguan tidak. Itu pembatasnya, nanti kita sendiri akan dan orang lain sih akan menilai sejauh mana selama tidak menimbulkan gangguan dan memang kondisinya membuat kita seperti itu ya, banyak tugas, sementara ada jam jaga segala macam. Nah akhirnya memang kita tidak berniat. Jadi kalau yang disfungsional dia itu apa aja, apapun meskipun santai-santai ya ditunda. Itu nanti mungkin ini adalah trait sudah mengarah pada disfungsional. Tapi kalau memang ini masih karena banyak tekanan, tadi preferensi tekanan yang mana yang dipilih akhirnya duluan, akhirnya tinggal kita memanajemen waktu. Misalnya ini akhirnya tadi tentukan prioritas, mau tidak mau kita seperti itu karena kita juga manusia mempunyai keterbatasan. Multitasking boleh dilakukan, namun kita harus tahu bahwa multitasking itu sebenarnya tidak baik untuk perkembangan otak kita, seperti itu. Jadinya ya sudah benar sih sebenarnya yang dilakukan, kita membuat prioritas dari yang urgent dan important sampai yang tidak urgent dan tidak important. Nah kadang di dalam membuat prioritas ini ada satu yang terlupakan, adalah pendelegasian atau teamwork. Nah, kalau memang ada yang tadi sebenarnya dia penting tapi tidak urgent, kalau kamu bisa mendelegasikan itu sebenarnya akan membuat waktu lebih baik. Itu dari segi penetapan prioritas. Lalu menurunkan perfeksionis tadi ya, akhirnya ya kita mau tidak mau disadari, coba dilihat-lihat ke belakang, karena kita bisa belajar dari masa lalu kita tadi secara psikodinamik, bahwa sebenarnya yang misalnya sudah dibuat itu selalu misalnya memuaskan seperti itu. Jadi yakin saja. Lagi pula sebenarnya kalau kita itu hanya kumpul-kumpul bahan saja, ketika kita mengerjakan, bahan itu akan selalu ada yang kurang. Coba dilihat-lihat dari pengalamannya. Tapi kalau kita ya sudah dan bahan ini kita kerjakan, nanti dia akan men-trigger, akan memicu untuk datangnya bahan-bahan baru lagi. Oh, dari menulis misalnya, oh kita perlu cari ini, cari itu, seperti itu. Jadi ya memang diturunkan ekspektasinya, dan juga ini ada perasaan reward lah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang lalu, bahwa sebenarnya kita bisa kok sudah mengerjakan itu dengan baik, seperti itu. Jadi tidak menuntut ini, tuntutan terhadap diri tidak terlalu yang berlebihan, nanti akan membuat lelah. Seperti itu. Dilihat pencapaian-pencapaian masa lalu. Biasanya orang perfeksionis itu lupa melihat pencapaian masa lalunya. Itu. Terima kasih dokter, dikembalikan kepada penanya, Desi Rahmawati. Siap, terima kasih banyak dok, nasihatnya akan saya terapkan. Terima kasih dok. Ya, baik dokter, masih ada pertanyaan, kita lanjut. Selanjutnya dari Mayang Amelia Putri Pandeglang. Dipersilahkan untuk open mic. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin bertanya dokter. Jadi sebetulnya untuk pengaplikasiannya saya sudah mulai menerapkan untuk penetapan tujuan dan menulis kegiatan setiap harinya yang harus saya lakukan dalam bentuk to-do list dok. Tapi dalam kenyataannya saya sering lupa dok akan tujuan dan to-do list yang sudah saya tulis. Nah, agar berjalan efektif dok, untuk penerapan tujuan ini sebaiknya dalam rentang waktu berapa lama ya dok dibuat, dan bagaimana cara konsisten terhadap diri sendiri untuk melakukan to-do list yang sudah kita buat. Terima kasih banyak dokter.
Oke, mungkin akhirnya to-do list itu kan to-do list ya, jadi list banyak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pada akhirnya coba itu kita mesti dipilih yang mana yang lebih prioritas dan bikin deadline. Pada akhirnya seperti itu. Memang kadang kita jadi yang penting juga dalam niatnya ya, diniatkan untuk mengusahakan itu. Pertama kan innamal a'malu binniyat, niat dulu. Kita bikin to-do list misalnya hari ini 5, kita niatkan untuk melakukan itu. Kalau ternyata sudah diniatkan, tidak bermaksud menunda-nunda, memang banyak pekerjaan yang muncul, akhirnya cuma terkerjakan 3, ya itu adalah rezeki hari ini kan. Cuma tadi akhirnya kita akan memilih prioritas akhirnya. Jadi setelah to-do list kan rincian urutannya adalah tadi prioritas, pilih prioritasnya. Lalu prioritas itu disederhanakan juga. Jadi tidak terlalu ruwet lah. Sebenarnya apa sih yang ingin dikerjakan dari sini seperti itu supaya kamu lebih bisa menepati to-do listmu. Kemudian dari segi behavioral juga mungkin perlu reward terhadap diri sendiri. Kalau misalnya berhasil menepati to-do list itu, berilah sesuatu untuk diri kita, apresiasi untuk diri kita. Itu penting sebenarnya. Kadang kita tidak menghargai pencapaian kita, sehingga ya biasa-biasa saja seperti itu. Pencapaian, maksudnya reward itu juga dari diri kita loh ya, tidak mengharapkan dari orang lain karena akan mengecewakan, tapi dari kita. Dan kalau misalnya kita bisa melakukan self reward dengan baik dengan diri kita, biasanya semangat itu akan terjaga. Kemudian kalau memang ini ya beri punishment lah, karena behavioral punishmentmu apa, misalnya aku akan yang bermanfaat, misalnya kan bisa melakukan itu, aku akan berdiet kah, besok aku akan apa, seperti itu. Ini bisa jadi itu juga membentuk perilaku dan kebiasaan kayak gitu. Bagaimana dikembalikan kepada penanya, Mayang Amelia Putri. Oh iya dokter, terima kasih. Memang mungkin sebenarnya pernyataannya list saya mungkin terlalu banyak dok. Dan untuk tujuan dokter, sebaiknya diterapkan dalam waktu berapa lama ya dok untuk tujuan? Itu tergantung deadline akhirnya, seberapa jauh. Jadi begini, kalau memang ada orang yang ruminasi ya, jadi banyak pikirannya itu ya. Kamu bisa seperti ini akhirnya, tapi ini tergantung deadline. Jadi kamu tulis sih apa ini to-do listmu ya. Kemudian cobalah tutup. Esok hari coba dilihat. Kadang-kadang ada yang kebanyakan, oh ternyata ini bisa disingkirkan, oh ini bisa disingkirkan seperti itu. Kadang hal-hal yang kecil banget, misalnya cuci kaos kaki, tulis juga, mungkin itu bisa kita ini, karena terlalu ribet itu pasti membuat kita, aduh ya Allah banyaknya, sehingga tidak dikerjakan. Makanya tadi ada disederhanakan. Jadi sesuaikan dengan deadline sih, berapa lamanya itu akhirnya sesuai dengan deadline dan urgensinya. Begitu. Bagaimana Saudara Mayang Amelia Putri? Sudah jelas? Iya, terima kasih banyak dokter. Jawabannya dok. Iya. Baik dokter, masih ada 2 pertanyaan. Oke. Izin melanjutkan dok. Pertanyaan berikutnya dari Aldia Banjarmasin. Apa Aldia on? Iya. Dok, izin bertanya. Dok, apakah ada solusi untuk prokrastinator yang tipe perfeksionis dok, tetapi deadline yang diberikan itu sangat pendek dan kadang walaupun selesai itu ada perasaan tidak nyaman dok karena merasa seadanya. Mungkin itu saja dok, terima kasih. Ini berarti merasa seadanya, jadi ini adalah masalah self reward sebenarnya. Jadi tadi kalau tipe perfeksionis kadang ekspektasinya tinggi, harusnya bisa mengerjakan seperti ini, harusnya bisa mengerjakan seperti ini. Tyranny of soul itu, tirani keharusan itu nanti membuat lelah orang perfeksionis. Bagaimana kita menguranginya? Kita bisa membuat ini rank pada akhirnya. Jadi diturunkan harusnya itu, misalnya rank pencapaian. Misalnya target itu ada ranknya, jadi tidak harus yang tertinggi, misalnya B atau A nilainya ya. Jadi tidak harus dapat A, jadi kita membuat rank, ada batas minimal terbawah juga. Jadi ranknya ada kita bikin, supaya kita punya kelenturan terhadap keharusan kita itu. Apalagi kalau misalnya waktunya itu pendek, otomatis maka mulailah bergerak.
seperti itu. Jadi doronglah, kerjakan. Sama tadi yang seperti disampaikan, lihatlah pengalaman sebelum-sebelumnya bahwa sebenarnya kita berhasil kok mengerjakan ini. Jadi mulai ketik-ketik, percaya, yakin kalau kita itu mempunyai sudah standar kemampuan kita itu seperti apa, dan nanti pun juga akan seperti itu. Selama misalnya kamu tidak ada gangguan jiwa atau apapun atau faktor lain yang memperberat, ya insya Allah biasanya orang itu akan menghasilkan dengan niat yang bagus dan usahanya yang sama ya seperti sebelumnya. Dia akan mempunyai keyakinan bahwa hasilmu itu insya Allah sama, terbaik seperti yang sebelumnya. Atau kalaupun tidak, supaya tidak tadi perasaan kok segitu aja kayak gitu, kamu bisa lihat bikin rank lebih ke bawah, jadi ada rank pencapaian. Sama lihatlah hasil teman-temanmu juga, tidak menuntut terlalu besar terhadap diri kita seperti itu. Kita juga bisa membandingkan, boleh, untuk membuka pandangan kita, kira-kira nilai temanku tidak sekedar nilai sih, hasil temanku itu seperti apa kayak gitu. Kadang-kadang memang ada yang akhirnya tugas yang terlalu sulit, akhirnya ya hampir semua orang hasilnya seperti begitu-begitu saja kayak gitu. Lebih fleksibel dengan diri kita, lebih di reward dengan diri kita kayak gitu untuk orang yang perfeksionis. Baik, dikembalikan kepada penanya, Saudara Aldia. Inggih, terima kasih banyak dokter atas sarannya. Oke. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ansar Ansyar dari Kota Baru, mahasiswa UMBJM. Baik, terima kasih ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dokter izin bertanya, bagaimana dokter dengan seseorang mahasiswa yang mendapatkan sanksi bentuk tugas yang dideadline-kan 1 hari dengan menulis 20 lembar kertas folio tulis tangan ya dok, dan itu membuat emosional seseorang mahasiswa itu terganggu karena masa pekerjaan yang mereka kerjakan terbebani sekali dengan waktu yang sangat limit dokter. Jadi saya pernah menemui seorang teman mahasiswa, bukan hanya di UMB saja dok ya, cuman di Unlam pun kayak di ada saya temukan teman banyak bilang dosennya ini katanya kan memberikan tugas yang tidak sesuai waktunya gitu kan. Artinya dia pokoknya dia lontarkan semua emosinya dokter. Nah, bagaimana tanggapan dokter tentang hal ini? Terima kasih. Oke, ini curcol. Baik, jadi memang ya kadang setiap orang punya, maksudnya pikiran dosen, pikiran mahasiswa, kadang yang namanya dua individu yang berbeda ya. Oke, jadi kalau misalnya nih tenggat waktunya tuh sangat pendek, kemudian tugasnya banyak banget, kamu bisa melakukan beberapa hal. Misalnya kalau dosenmu itu kompromis orangnya, bisa berkompromi. Sampaikan dengan tulus bahwa kalian mempunyai keterbatasan, tapi ini indikatornya adalah ketika hampir semua orang seperti itu. Jadi tidak kita saja. Kalau kita tidak cuma kita saja nih, jangan kitanya yang set aplikasinya kurang bagus. Memang itu bisa diselesaikan 1 hari. Tapi kalau hampir semua orang seperti itu, kalau kalian merasa nih ini mudaratnya kecil, kemudian bisa diusahakan, tipe dosen itu bisa dilobi, maka lobilah, sampaikan apa yang kalian yang kesusahan kalian. Insya Allah yang namanya manusia punya pertimbangan. Dosenmu itu kan manusia, atau ya sambil Bismillahirrahmanirrahim coba di kalian urun rembuk, terus ada perwakilan menyampaikan dengan setulusnya, bisakah kalau tugas ini kita minta waktu seberapa lama, seperti itu bisa dilakukan itu. Itu sesuatu yang lebih berfaedah toh daripada ngedumel di belakang. Jadi lebih ini ada proaktif. Atau kalau memang tidak bisa tugas itu, jadi begini, kita tidak hidup sendiri. Kamu bisa meminta tolong orang lain yang tidak atau si mahasiswa ini yang bukan teman yang sama-sama mengerjakan tugas, tidak. Tapi orang lain kita bisa minta tolong kok. Kan tidak ada dalam kontraknya bahwa ini harus dikerjakan sendirian toh. Kalau memungkinkan kita boleh minta tolong orang lain dengan arahan dari kita. Misalnya apa, kalau tulis tangan ya, mungkin kalau tulis tangan ya pada akhirnya mungkin bisa dilobikan. Tapi aku bertanya, dalam kasus ini apakah pada akhirnya esok harinya berhasil dikumpul? Dalam kasus ini? Ada yang bisa mengumpulkan, ada juga yang tidak bisa dok. Bahkan kayak merasa sudah bodoh lah. Apapun kata dosen terserah,
karena dia merasa tidak sanggup dalam dirinya, Dok. Ya, pasif agresif. Kemudian apa yang terjadi dengan yang pasif agresif ini yang akhirnya ya sudah masa bodoh, terus apa yang terjadi? Yang terjadi ya mahasiswanya masa bodoh ya dokter ya. Dosennya pun juga katanya terserah kamu juga gitu. Apakah Jadi sebagian besar akhirnya mengumpul? Tidak juga dok, bahkan sampai akhir semester pun dia tidak juga, dan akhirnya keluar nilainya dia merasa ya mana-mana aja gitu walaupun masih di bawah standar gitu dok. Nah, di situ ada unsur prokrastinasinya akhirnya, ada unsur membangkang dan melawannya pada akhirnya. Sebenarnya kalau seandainya kita task oriented dengan baik, misalnya nih, aku melihat kesannya si dosen pada akhirnya memberi kesempatan kan ya, tidak jadi ada yang berhasil mengumpul, berarti ini ada yang memang self efikasinya bagus gitu. Kemudian ada yang tidak berhasil mengumpul. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan respon task oriented, berorientasi tugas yang bermanfaat, maka sampaikanlah kepada si dosen bahwa saya tidak sempat mengumpulkan ini karena apa, mohon waktu seapa, kayak gitu, minta deadline. Aku sebagai dosen ya, biasanya kita bisa memahami seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya gara-gara ya sudah lembur gitu ya, akhirnya sampai akhir semester tidak kerjakan, nah itu namanya prokrastinasi. Akhirnya itu muncul perilaku membangkang, si prokrastinator yang pembangkang. Nah, di situ akhirnya yang negatifnya, akhirnya tidak berorientasi tugas dalam penyelesaian tugas ya. Akhirnya kan dia dapat nilai jelek di situ. Akhirnya mungkin perlu evaluasi diri. Seperti itu. Baik, dikembalikan kepada penanya. Sudah jelas. Alhamdulillah sangat jelas. Ya, pengendalian emosi juga kadang-kadang di sini aku menangkap tadi kan akhirnya ya boleh sih untuk ngedumel untuk ini, tapi setelah kita ngedumel itu fungsinya adalah untuk katarsis. Jadi setelah ini gini-gini boleh manusia itu butuh jendela untuk ventilasi, boleh. Setelah itu ayo mari dikerjakan. Bukannya kalau ini jadi pasif agresif nanti. Kayak gitu. Oh iya dok, apakah dalam diri seorang mahasiswa itu yang membangkang ini ya dok, emosionalnya itu nggak bisa lagi dok? Tergantung sih, maksudnya. Karena sampai sekarang pun dosen itu tetap kayak membela juga, tetap kayak pokoknya mengejar juga, kasihan sama dia saat nantinya pada saat di akhir 7 misalkan ya. Jadi dosen itu tetap orang ini kayak tetap membangkang aja gitu loh dok. Nah, jadi di situ sebenarnya mungkin kita perlu, mungkin kalau ini temanmu, Answer bisa membantu, memberikan masukan, membuat dia mempunyai insight terhadap perilakunya, bahwa ternyata yang dilakukannya itu apakah itu bukan proyeksi, menyalahkan keluar, sementara yang disalahkan ini sebenarnya memberi masa kan. Tadi memberi waktu kok, masih menunggu kan sampai akhir semester supaya dia bisa mempunyai nilai yang baik. Nah, berarti coba dilakukan ini reframing dari kasus ini, apakah tidak dari segi yang bersangkutan akhirnya yang melakukan tindakan pasif agresif dan proyeksi menyalahkan terhadap yang memberi tugas seperti itu. Mungkin kamu bisa membantu memberikan berbagai sudut pandang dan memberi motivasi untuk dia mulai mengerjakan seperti itu. Baik, syukron jazakillah khairan dokter. Iya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya dokter, ternyata sepertinya peserta begitu excited. Ini masih ada 2 pertanyaan, apakah boleh dilanjutkan dok? Iya boleh. Ya baik, jadi untuk peserta kita batasi ini 2 pertanyaan terakhir ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Siti Kholijah Rahab dari Malang, apakah ada? Ya ada. Ya dipersilakan. Ya, terima kasih sebetulnya. Assalamualaikum dokter. Sebenarnya terima kasih banyak atas materi dan penjelasannya. Jadi saya izin bertanya dokter. Nah, saya itu sebenarnya orangnya sungkanan, sungkanan. Jadi susah mengatakan tidak untuk teman-teman yang minta tolong atau
kadang memberi tugas tambahan yang terkadang tugas tambahan itu menurut saya membuat saya agak kewalahan untuk mengatasinya. Jadi, tapi saya iakan ke mereka gitu dokter. Nah, oleh karena itu kadang itulah yang membuat saya sering menunda pekerjaan lainnya dan beberapa tugas jadinya terkendala gitu dokter. Nah, pertanyaan saya, gimana ya dok, biar kata tidak itu mudah diungkapkan ke orang gitu dokter? Karena ujung-ujungnya kayak saya sendiri jadinya yang terbebani, tapi tidak mudah untuk mengatakan kata tidak itu ke orang gitu dokter. Terima kasih. Oke, baik Holija. Di sini kita mesti, aku akan menanya balik sedikit ya. Apa yang membuat Holija merasa tidak nyaman? Ketakutan terbesar apa yang Holija hindari ketika menolak mengatakan tidak kepada teman itu? Saya merasa nanti tidak bisa diterima di lingkungan gitu dokter. Jadi kalau misalnya saya saya tidak mengatakan iya, saya merasa aduh ntar mereka anggap aku apaan ya gitu dokter. Saya takut merasa menganggap apaan? Kalau aku apa? Dianggap seperti apa? Dianggap seperti ya kurang baik gitu loh dokter. Maksudnya masa diminta tolong enggak mau gitu. Seperti itu. Apakah itu pernah terwujud? Apakah maksud? Belum sih dokter, cuman itu perasaan saya aja sebenarnya. Ya betul. Kadang-kadang kita juga terbelenggu oleh perasaan kita sendiri. Jadi ini ada istilah yang namanya asertif. Kita itu asertif, dalam assertiveness itu kita boleh menyampaikan pendapat kita, kemudian kita tidak bisa, kita bisa, itu boleh. Kita mempunyai hak atas diri kita. Kemudian salah satu komponen psychological well-being yang lain adalah kesejahteraan psikologis yang salah satu komponennya adalah kita mempunyai kita menilai diri kita berdasarkan standar kita, tidak berdasarkan orang lain. Dalam agama kita juga disampaikan bahwa berharap kepada manusia itu akan menimbulkan kekecewaan. Jadi kadang-kadang Holija, kalau misalnya nih kita tuh sudah baik, pasti ada kadang orang yang ya miring ke kanan, miring ke kiri pendapatnya atau apa. Jadi tidak perlu maksudku terlalu khawatir kalau misalnya dinilai jelek, tapi kalau memang sudah itu bukan tugas kita, seperti itu yang kita sampaikan dalam asertif itu, kita tahu yang kebaikan untuk kita dan kebaikan orang lain. Jadi kita menolak juga bukan karena kita ingin niat kita tidak baik seperti itu ya. Jadinya kalau memang kamu akhirnya terbebani dan itu tidak ada masalah, coba disampaikan dengan alasan yang bagus, dibicarakan kayak gitu. Mungkin saja itu hanya ketakutanmu saja. Seperti itu, misalnya kamu punya deadline A, karena si B itu meminta dia mengerjakan tugasnya, lalu deadline-mu terbengkalai, apakah itu tidak merugikan dirimu? Dan luaskan pandangan, apakah itu tidak merugikan orang tuamu? Seperti itu, kalau misalnya kuliahmu atau akhirnya tertunda, seperti itu, diluaskan. Kemudian coba ditolak, kalau memang kamu maksudnya kamu tidak bermaksud menyakitinya dan memang tidak bisa. Kalau temanmu itu tidak mengerti, maka mungkin dia bukan teman yang baik. Mungkin kamu dipilihkan Allah untuk mendapatkan teman lain yang bisa memahamimu, bukan maksudnya memanfaatkanmu seperti itu. Tapi kamu lihatlah, seperti aku tidak menuduh teman memanfaatkanmu atau apa. Tidak salah mencoba berkata tidak. Memang segala sesuatu itu harus ada timing untuk memulai, harus ada pertama. Coba disampaikan, jangan-jangan ketika kamu menolak, ternyata tidak seburuk yang kamu bayangkan. Ternyata temanmu oke-oke aja tuh, oke, tidak apa-apa, tidak bisa membantu nanti ini. Jangan-jangan kamu tetap diterima kok di situ. Seperti itu. Kalau itu sudah pernah terjadi dan baik-baik saja, insya Allah nanti kamu akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk bisa menyampaikan perasaanmu, menolak, seperti itu. Coba dicoba. Oke, baik dokter. Karena emang saya selalu berpikir yang ke sana gitu. Dan emang standar yang selalu tinggi ekspektasinya untuk apa ya? Ya gitu dokter. Jadi saya merasa kalau saya tidak mengatakan iya, ekspektasi orang ke saya akan turun gitu dokter. Ya, padahal belum tentu seperti itu. Kadang kita terbelenggu oleh pemikiran kita sendiri seperti itu. Iya, baik dokter. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Iya, sama-sama.
Baik dokter, ini pertanyaan terakhir dari Nika Nupiah dari Banjarmasin. Dipersilakan. Terima kasih banyak kesempatannya dokter. Izin bertanya. Jadi mungkin dok, ini berhubungan dengan faktor eksternal yang tadi udah dokter sebutkan ya dok ya. Dimana mungkin di sini dosen atau pembimbing kita itu menuntut kita untuk melakukan atau mengerjakan tugas itu sesuai apa dengan mau beliau kayak gitu. Jadi seolah-olah apa yang sudah kita lakukan itu selalu salah begitu dok. Jadi sehingga kayak muncul pemikiran bagi kita nanti kalau melakukan ini lagi tuh bakal salah lagi kayak gitu sampai akhirnya kita akhirnya tidak melakukan apa-apa gitu dok, karena pemikiran nanti bakal disalahkan lagi, nanti salah lagi. Nah, apakah ini termasuk dalam penundaan tugas dok atau bagaimana? Terima kasih dok. Ya, kalau memang akhirnya tadi ada konsep bahwa kita tidak melakukan, akhirnya kita menunda, maka ini bisa masuk dalam prokrastinasi. Dinamikanya ya tadi berdasarkan teori psikodinamika bahwa ada trauma, perasaan tidak dihargai, yang akhirnya berimbas pada ini, kita jadi takut perasaan tidak dihargai itu muncul lagi seperti ini. Itu kalau untuk pertanyaannya ya. Kemudian terkait kondisi seperti ini, coba kadang ya aku memberikan sudut pandang dalam berbagai hal ya. Kadang-kadang memang dosen mungkin aku tidak membela, tapi mereka mempunyai sudut pandang seperti itu karena ada perbedaan pola pikir, perbedaan pendidikan atau apa seperti itu ya. Nah, di sini kamu boleh menganggapnya sebagai proses pembelajaran. Jadi boleh menggunakan agreeing to disagree. Kalau misalnya nih dosenmu itu, misalnya kamu punya teori A, kemudian dia ini terus teorinya itu yang pakai yang B. Kalau memang nih teori B itu tidak mengganggumu, seperti itu tidak banyak mudaratnya, tidak berakibat pada akidahmu atau apa, hanya sekedar tulisan di inimu saja, tulisan di makalahmu itu ya diikuti saja, tidak ada masalahnya kan, diikuti saja. Kemudian biasanya nanti kalau kita mulai mengikuti agreeing to disagree, konsepnya kita agree gitu ya. Oke, nanti dosen itu punya perasaan tanggung jawab. Ya ini dosen yang fisiologis ya, bukan yang patologis. Kalau dosen yang patologis aku tidak tahu, tapi aku memberikan sudut pandang dari segi dosen. Sebenarnya kalau kamu punya tugas itu, dosen itu merasa bertanggung jawab untuk membimbingmu. Kesuksesan tugasmu itu sebenarnya membuat dosenmu itu lapang juga, dan mungkin dia mempunyai pandangan begini itu tujuannya supaya hasil penulisanmu itu bagus seperti itu, tidak pada saat diuji oleh orang lain kamu oh salah, ternyata teorinya itu salah seperti itu. Jadi kalau memang itu bisa diikuti saja. Dan kalaupun nanti ada misalnya kamu merasa tidak dihargai, merasa salah atau apa, nah itu coba dikurangi. Itu kadang pikiran seperti itu adanya tadi sama seperti yang sebelumnya, hanya ada di pikiran kita saja. Sebenarnya tidak cuma karena apa yang kita tulis itu dikoreksi, bukan berarti kita salah, bukan berarti orang tidak menghargai kita, tidak, hanya memberi ruang untuk belajar seperti itu. Jadi kamu berpikir positif, jadi dikerjakan pelan-pelan, tidak perlu merasa ini. Lagi pula ini kan tugas dengan dosen, toh itu tidak abadi, tidak selamanya, toh nanti kamu selesai dengan tugas ini ganti lagi dan yang lain. Jadi jangan sampai satu tugas yang sementara ini membuatmu mengalami trauma yang tidak nyaman dan akhirnya berimbas pada nanti kelak berimbas pada psikodinamikanya tadi, menimbulkan trauma yang berdampak pada respon kita terhadap tugas-tugas yang lain seperti itu. Iya. Terima kasih banyak dokter jawabannya dokter. Iya. Baik dok, sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir. Sepertinya semua peserta begitu excited, mungkin relate sekali ya dok dengan mahasiswa untuk tema prokrastinasi. Semoga bermanfaat. Baik dok, sebagai penutup mungkin dokter bisa memberikan closing statement dok. Oke. Terkait prokrastinasi ya. Jadi memang prokrastinasi ini banyak dialami oleh kita. Sebenarnya aku yang
menyampaikan ini pun juga ada prokrastinasinya. Ketika contohnya ya sebagai refleksi, ketika nih teman-teman dari Pool DFK memberikan tornya ke aku, ada di situ pandangan psikologis Islam terkait prokrastinasi, kan itu pasti ada pemikiran dalam aku yang loh, aku tidak punya base terkait ini, seperti itu. Nah, namun kita sebagai manusia sebenarnya kita dilengkapi punya perabotan ini, kemampuan yang bagus, dibekali akal, pikiran, segala macam oleh Allah. Maka kita ayo mulai mindset kita perbaiki, kita coba pelan-pelan, kita tadi lakukan trik-trik untuk mengatasi prokrastinasi, dengan kita memulai melakukan sesuatu, sebenarnya itu adalah reward kita terhadap diri kita, rasa syukur kita kepada Allah, kita luruskan niatnya, nanti akan terbuka jalan satu. Misalnya kalau kita tidak pernah memulai, dia tidak akan pernah ada terbuka jalan seperti itu. Kalau hanya sekedar takut, sekedar bingung, tanpa kita mulai saja, insya Allah nanti pelan-pelan, oh berarti aku mencari materi ini, aku mencari materi yang itu, seperti itu. Kemudian prokrastinasi memang dia ada yang positif, ada yang negatif, hanya saja berhati-hati tadi, ketika keseringan nanti bisa jadi negatif, akhirnya merugikanmu, seperti itu. Jadi ayo kita jadi lebih baik, gunakan tadi niat kita, motivasi dari Allah, tadi itu akan membuat tadi ruh dari kegiatan kita supaya dia lebih bernilai. Karena kalau kita hanya sampai niat di dunia saja, biasanya dia akan mudah kehilangan arahnya. Kemudian kita akan merasa hampa, malas akhirnya kayak gitu. Tapi kalau niat kita luas, niat kita panjang, insya Allah akan dijagalah oleh Allah, seperti itu. Baik dokter, terima kasih banyak atas materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan. Insya Allah bermanfaat untuk kami semua. Sebagai penutup, saya mengutip kata-kata dari presentasi dokter tadi dengan ucapan basmalah, mari kita stop prokrastinasi. Karena jika kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dunia akan menyibukkan kita dengan keburukan. Kiranya cukup sekian, atas segala kekurangan saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Yanti SPKJ dan juga kepada semua partisipan yang telah bergabung pada diskusi siang hari ini. Mari kita bersama-sama menutup pertemuan kita pada siang ini dengan memperbanyak istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lalu kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih.